megang mainan, yang masih makan, yang masih minum. kalau kalian semua masih kayak gitu, simpen dulu ya, karena sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, udah disimpan semuanya. Ayo kita fokus beribadah kepada Tuhan ya. Kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita angkat pujian, semua baik. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya supaya kami juga tetap semangat dalam memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ya. Nah, kalian hari ini sudah dengar-dengaran mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Pasti Tuhan senang kepada kalian semua. Ayo, kalian bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Tuhan bisa pakai kita yang masih kecil ini, yang lemah, Tuhan bisa pakai luar biasa. Ayo kalian belajar lagu baru ya, ikutin Tante Dewi sama Cici Pelia nyanyikan lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu tertanam di hati kami dan bertumbuh dan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Wah, pujian yang sangat indah seperti firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Kalian sudah siap? Ya, hari ini kita akan mendengarkan tokoh dari Alkitab yang bernama Gideon. Coba, siapa di antara kalian yang punya nama Gideon? Ada nggak? Atau mungkin teman-teman ya, yang di sekolah, teman-teman di rumah, mungkin ada yang punya nama Gideon. Adik-adik, Gideon ini seorang anak muda. Dia punya ayah yang bernama Yoas. Suatu hari,
Gideon ini mendapat tugas dari ayahnya. Sama ya seperti kalian, kadang-kadang mendapat tugas dari guru, dari papa mama. Hari itu apa ya tugas Gideon? Ternyata Gideon mendapat tugas untuk mengirik gandum. Siapa yang tahu mengirik gandum itu apa? Mengirik gandum itu artinya memisahkan bulir-bulir gandum dari tangkainya. Tante ada contohnya. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman gandum ya yang sudah dikeringkan. Nah, satu tangkai ini ada bulir-bulirnya, adik-adik ya, bulir-bulir kecil. Nah, ini harus dipisahkan dari tangkainya. Coba Tante ambil satu. Nah, ini ya. Wah, kecil sekali. Ini adalah bulir-bulir gandum. Dia harus dipisahkan supaya nanti bisa diolah menjadi bahan untuk membuat roti. Karena bangsa Israel saat itu mereka makanannya berupa roti. Kalau mengirik gandum itu biasanya dilakukan di tempat yang luas, di tempat yang terbuka, supaya lebih mudah tentunya, sehingga cepat selesai. Kalau ini sedikit ya, tapi kalau Gideon saat itu tentunya banyak ya, gandumnya banyak. Nah, tapi hari itu Gideon harus mengirik gandum di tempat yang tersembunyi. Wah, kenapa ya? Ternyata saat itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Jadi kalau ada orang-orang Israel yang memanen gandum, ketika orang-orang Midian melihat, atau kalau mereka sedang panen hasil tanah berupa sayur, berupa buah-buahan, orang-orang Midian ini akan datang. Mereka akan menyerang. Cepat, berikan hasil gandummu. Mana hasil tanahmu? Jangan Tuhan, ini menjadi bahan makanan bagi kami supaya kami tidak kelaparan. Cepat, berikan. Kalau tidak, kamu akan mati. Ampun Tuhan, jangan Tuhan, kasihi saya Tuhan. Cepat, berikan semuanya itu. Jangan Tuhan. Ya, akhirnya diserahkan adik-adik karena mereka orang-orang Israel ini takut, ya. Dan hal ini membuat mereka sedih sampai akhirnya miskin. Kasihan sekali ya. Makanya Gideon mengirik di tempat yang tersembunyi supaya aman. Nah, sambil mengirik gandum, Gideon ini sedih dan dia merenung. Mengapa ya Tuhan tidak menolong bangsaku? Padahal kami sudah berdoa. Dulu nenek moyang kami, bangsa Israel, pernah dilepaskan Tuhan dari tanah Mesir. Apalagi Tuhan menyertai mereka ketika mereka menyeberang lautan. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Tiba-tiba adik-adik datanglah malaikat Tuhan berdiri di sebelah Gideon. Malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalau Tuhan menyertai, mengapa kami seperti ini? Kami sedih, kami miskin, kami diserang oleh bangsa Midian. Malaikat itu berkata, pergilah, dengan kekuatanmu engkau akan menyelamatkan bangsa Israel. Saya ini kan masih muda. Saya ini berasal dari suku yang paling kecil, yang tidak dianggap. Mana bisa saya menyelamatkan bangsa Israel yang begitu besar, apalagi terhadap orang-orang Midian. Lalu malaikat itu berkata sekali lagi, aku yang akan menyertai engkau. Saya tidak percaya. Saya ini tidak punya pengalaman. Saya ini belum pernah berperang. Saya ini tidak memiliki senjata. Saya ini masih muda. Bagaimana saya bisa menyelamatkan bangsa Israel? Tapi kalau benar saya mendapatkan kasih karunia, tunggu ya, jangan pergi. Saya akan memberikan persembahan untukmu. Lalu Gideon ini
masuk ke dalam rumah dan dia akhirnya mengolah seekor anak kambing muda dan membuat roti yang tidak beragi menjadi persembahan. Setelah selesai, dia keluar dan dia meletakkan persembahannya itu di atas sebuah batu. Lalu malaikat itu mengulurkan ujung tongkatnya menyentuh daging dan roti yang tidak beragi itu. Tiba-tiba adik-adik, keluarlah api dari batu tersebut dan menyambar habis korban persembahan milik Gideon. Wah, celakalah aku. Aku sudah berhadapan dengan malaikat. Aku berbicara muka dengan muka. Aku pasti celaka. Ternyata saat itu Gideon menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan malaikat, adik-adik. Nah, saat itu ketika orang berbicara dengan malaikat atau dengan Tuhan, ya bisa saja ya dia bisa mati, bisa binasa karena kekudusan mereka. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak akan mati, engkau tidak binasa, engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, malam harinya Gideon mendapat perintah dari Tuhan untuk mengambil seekor lembu milik ayahnya yang nanti akan dipakai menjadi korban persembahan. Tapi sebelumnya Gideon harus menghancurkan mezbah dan patung-patung Baal yang disembah oleh orang-orang Israel, termasuk ayah Gideon. Wah, tentunya ini bukan tugas yang mudah, tugas yang sulit, karena Gideon harus menghancurkan mezbah dan patung Baal yang milik orang Israel, milik ayahnya sendiri. Tapi Gideon taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Keesokan harinya, pada malam hari, Gideon ini menghancurkan mezbah dan patung-patung Baal. Nah, pagi harinya, ketika orang-orang Israel akan menyembah patung-patung Baal ini, mereka kaget. Jadi, wah, siapa yang melakukan semuanya ini? Semuanya roboh, semuanya hancur. Mereka marah dan mereka mencari tahu siapa yang melakukan semuanya itu. Akhirnya mereka tahu, mereka menemukan bahwa Gideonlah yang melakukan semuanya itu. Nah, orang-orang Israel ini, mereka mendatangi rumah Gideon dan dia katakan, Yoas, bawalah anakmu itu, Gideon, keluar. Dia harus dihukum mati. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh ayah Gideon? Kira-kira apa ya? Apakah ayah Gideon ini akan menghukum Gideon? Dia akan marah? Yuk coba kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-31. Coba kalian buka. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-31. Inilah jawaban Yoas, ayah Gideon. Sudah ketemu? Hakim-Hakim 6 ayat 31, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ternyata ayah Gideon tidak marah. Ayah Gideon tidak menghukumnya. Justru ayahnya itu berkata, siapa yang mau membela Baal harus dihukum mati sebelum pagi. Karena kalau Baal itu Allah, seharusnya dia tidak roboh. Artinya hari itu Gideon membuktikan bahwa bangsa Israel harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah, Tuhan yang benar, bukan kepada patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dirobohkan oleh Gideon.
Adik-adik, ternyata Tuhan membela Gideon. Tuhan menyertai Gideon untuk melakukan perkara yang tentunya besar ya, perkara yang belum pernah Gideon lakukan sebelumnya. Jadi hari ini kita bisa mengerti Gideon yang masih muda, Gideon yang tidak memiliki pengalaman, Gideon mungkin yang dianggap kecil ya. Ternyata Tuhan pilih untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan Gideon berhasil karena Tuhan menyertai Gideon. Luar biasa sekali ya. Jadi sama seperti Gideon, kalian, kita semua bisa dipilih Allah, dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Alat untuk apa? Untuk bangsa kita. Terlebih bangsa kita sedang dalam persoalan, masih dalam keadaan pandemi. Kalian yang masih kecil, yang masih muda bisa dipakai Tuhan. Wah, caranya seperti apa? Salah satu caranya dengan berdoa. Kita bisa ya berkata kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah bangsa Indonesia. Tuhan pulihkanlah bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa Indonesia. Adik-adik, yang terpenting kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya, pasti Tuhan selalu mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Kita juga bisa dipakai menjadi alatnya untuk teman-teman kita. Suatu saat nanti ketika kalian melihat teman-teman kalian, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang sedang memerlukan pertolongan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit. Kalau ada yang sedang sedih, kita bisa menghibur mereka, kita bisa menasehati atau memberikan semangat adik-adik. Ya, karena kita sudah menerima sukacita dari Tuhan. Nah, sukacita itu bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Kalau ada teman-teman yang sedang memerlukan pertolongan, kita juga bisa ya menolong mereka, membantu mereka sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita miliki. Apalagi kira-kira alat untuk di rumah bisa. Ketika papa mama kalian sedang sibuk, sedang repot mungkin ya, kalian datang menolong, membantu. Itu artinya kita sudah dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kalau alat untuk Tuhan, bisa nggak? Kan kita masih kecil. Bisa adik-adik, itu luar biasa sekali ya. Dan itu sudah terbukti. Tuhan memilih kalian yang masih kecil untuk melayani Tuhan. Melayani Raja di atas segala raja. Dan itu sesuatu yang keren. Sesuatu yang hebat adik-adik. Kalian ada yang membacakan ayat hafalan. Ada juga yang apalagi memimpin doa. Wah, hebat sekali ya. Ada yang memimpin pujian. Ada juga yang memainkan musik. Apalagi masih banyak adik-adik. Wah, jadi kita mengerti sekarang ternyata Tuhan bisa memakai kita ya, yang masih kecil, yang masih muda, untuk dipakai menjadi alatnya dimanapun kita berada. Jadi supaya kalian lebih yakin lagi bahwa Tuhan bisa memakai kita, ayo kalian buka ayat hafalan kita hari ini dalam 1 Korintus 1 ayat 27b. Yuk kita buka sama-sama ya. 1
1 Korintus 1 ayat 27b dimulai dari kata dan apa yang lemah. Sudah ketemu? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Artinya, kita yang masih muda, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dianggap, dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar. Yuk, puji Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tanamkan dalam hati, yakin Tuhan pasti menolong kita semua. Yuk kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tante Emilia akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Tetapi bukan itu saja Tuhan. Engkau mau memilih kami untuk dipakai menjadi alat-Mu. Sebab itu Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan, hati yang selalu siap dan bersemangat untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami. Berkati orang tua kami dimanapun berada, biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Jadi ingat, Tuhan memilih kita. Jangan takut, percaya diri. Karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat hari Minggu ya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.